just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya berbeda, berbeda bagaimanapun di Salangkara, bagaimanapun di Salangkara. Katamu lawannya Adinda, Adinda iman tidak ada rasa malaya, iman tidak ada rasa malaya. Sayang sayang sifat tokaan matego tego gorokan sayang 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 sifat tokaan matego tego gorokan sayang sajuju imanamku bisa berparis samuna muna muna keke samuna muna muna keke. Halo, saya akan menjelaskan tentang apa itu konsep dari Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini berasal dari kata bahasa Jawa kuno yang jika dipisah artinya Bhinneka, yaitu ragam atau beraneka, kemudian tunggal itu artinya satu, dan Ika artinya itu. Sehingga arti dari Bhinneka Tunggal Ika ini adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, maknanya yaitu dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia mengakui realitas bangsa yang majemuk, yaitu dengan adanya perbedaan suku, perbedaan budaya, ras, dan lain sebagainya, namun tetap menjunjung tinggi persatuan. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman budaya. Keberagaman budaya ini tercermin dari aspek-aspek kehidupan dari masyarakat Indonesia. Aspek-aspek kehidupannya itu seperti adat istiadat, suku, agama, bahasa, dan lain-lain. Yang pertama, bahasa. Indonesia memiliki beragam macam bahasa daerah atau suku-suku yang memiliki bahasanya sendiri. Akan tetapi, negara Indonesia memiliki bahasa resmi, yaitu bahasa Indonesia. Contoh dari bahasa yaitu bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan bahasa Madura. Yang kedua, adat istiadat. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki adat istiadatnya tersendiri. Contohnya seperti adat istiadat di Pulau Jawa akan berbeda dengan adat istiadat di Minangkabau. Yang ketiga, agama. Indonesia memiliki beragam macam agama. Meskipun agama mayoritas yang ada di Indonesia adalah Islam, agama-agama yang ada di Indonesia yaitu Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, Protestan. Terakhir, makanan. Setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki ciri khas tersendiri pada makanannya, seperti nasi Padang, soto, dan sate. Adapun faktor-faktor keberagaman kebudayaan di Indonesia dipengaruhi oleh letak strategis Indonesia, sarana komunikasi dan transportasi, kemudian respon masyarakat, dan kondisi alam serta faktor iklim. Di mana letak strategis Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra yang menjadikan Indonesia sebagai wilayah yang strategis dalam lalu lintas perdagangan dunia. Hal inilah yang menyebabkan masuknya kebudayaan luar ke dalam Indonesia. Kemudian ada sarana transportasi dan komunikasi. Sarana transportasi dan komunikasi mempengaruhi sekali keberagaman budaya di Indonesia, di mana pada tiap-tiap wilayah Indonesia memiliki komunikasi dan transportasi yang berbeda-beda. Hal inilah yang membuat perbedaan pada tiap-tiap daerah tersebut. Kemudian adalah respon masyarakat atas perubahan, di mana jika suatu wilayah menerima suatu perubahan dalam kebudayaan atau improvisasi kebudayaan, maka akan terjadi perubahan dalam keberagaman kebudayaan Indonesia.
Kemudian kondisi alam. Kondisi alam sendiri juga mempengaruhi keberagaman kebudayaan di Indonesia. Seperti jika kebudayaan di daerah pegunungan dan kebudayaan di daerah dataran rendah sangat berbeda sekali. Kemudian ada faktor iklim. Faktor iklim sendiri juga mempengaruhi kebudayaan di Indonesia. Faktor iklim ini menjadi pengaruh kebudayaan dalam mata pencaharian. Seperti di daerah perbukitan atau di daerah pegunungan, kita akan memanfaatkannya sebagai mata pencaharian berkebun atau menjadi bertani. Kemudian untuk di daerah seperti laut atau pantai, kebanyakan mata pencahariannya adalah nelayan. Terima kasih. Keberagaman budaya. Keberagaman budaya adalah salah satu cara untuk memperkokoh integrasi dan persatuan bangsa. Integrasi adalah proses pembauran dari berbagai keberagaman budaya yang menjadi kesatuan utuh yang harmonis. Memang tidak mudah untuk mewujudkan integrasi nasional dan sosial di tengah budaya yang unik ini dan filosofinya masing-masing. Selain itu, letak geografis merupakan negara kepulauan yang memiliki jarak nyata dan perbedaan akses antara suku bangsa dan suku bangsa lainnya. Dari hal tersebut dapat mendorong terciptanya keragaman budaya sosial hingga ekonomi kepada masyarakat Indonesia. Penduduk Indonesia seharusnya ditanamkan kesadaran bahwa keragaman ini bukan seharusnya jadi penghalang, tetapi untuk mewujudkan persatuan bangsa yang besar. Untuk menghargai keragaman budaya di Indonesia dan menerapkan konsep Bhinneka Tunggal Ika, terdapat beberapa sikap yang dapat dilakukan, antara lain menghormati suku dan agama orang lain. Yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, saling menolong. Yang keempat, menghormati perbedaan agama. Yang kelima, terapkan sopan santun. Dan keenam, menerima perbedaan suku dan budaya orang lain. Selain itu, penting pula untuk menghindari prasangka, memahami sejarah Indonesia bersama, dan mendukung kebijakan yang mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Dengan menerapkan sikap-sikap tersebut, kita dapat membangun masyarakat yang inklusif, harmonis, dan saling menghargai dalam hubungan antar penduduk Indonesia. Di sini saya sudah bersama Mbak Cantik. Boleh tanya ya? Ya, boleh. Ini mbaknya dari prodi mana dan asalnya mana? Ini dari Lombok. Dengan pertama kali mbaknya datang ke Malang ini mengalami kultur shock. Kemudian dengan ada perbedaan itu, gimana cara mbaknya menyikapi hal tersebut? Kalau dari aku awalnya kayak gini, terus dia baik-baik ya, walaupun kayak baik. Dari aku di sini perjalanan kan ada yang bebas, kalau pendapatnya mungkin ikut sih. Pegawai sih, makanya kan ada yang proses dari mana sih apa yang menentukan di mana ya kita terjadi jadi menyesuaikan kalau misalnya tidak terjadinya perpecahan. Terima kasih ya. Itu tadi video tentang Indonesia dalam Kebhinekaan oleh kelompok 2. See you di next video. Bye bye. Teman-teman.